Memahami ciri-ciri perbandingan senilai variabel yang lain. Tentunya dengan metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Apa kabar ibu dan bapak guru hebat dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata untuk topik perencanaan pembelajaran SMP atau paket B yang berjudul merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Saya Joko Mulyanto. Mari kita simak paparan video saya selengkapnya. Ibu dan bapak guru hebat, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Untuk yang keempat adalah merancang pembelajaran. Selanjutnya kita masuk bagaimana memahami capaian pembelajaran atau CP. Ibu dan bapak guru hebat, capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Berikut adalah 4 langkah memahami CP. Yang pertama adalah memahami rasional. Kemudian yang kedua adalah memahami tujuan mata pelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah mempelajari karakteristik. Kemudian yang keempat adalah mempelajari capaian per fase. Oke, selanjutnya Ibu dan bapak guru hebat, untuk yang pertama adalah memahami rasional. Di sini rasional menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua adalah memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran yaitu menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Yang ketiga adalah mempelajari karakteristik. Di sini karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang keempat adalah mempelajari capaian per fase. Capaian per fase menjelaskan mengenai kompetensi yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Untuk merancang TP yang lebih operasional dan konkret, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah konsep atau topik yang dipelajari. Sedangkan yang ketiga adalah karakteristik peserta didik. Yang keempat adalah konteks lingkungan pembelajaran. Ibu dan bapak guru hebat, selanjutnya kita masuk ke komponen utama dalam TP. Untuk yang pertama adalah kompetensi.
Di sini kompetensi itu adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Next. Dalam perumusan TP dapat menggunakan pendekatan teori, antara lain yang pertama adalah taksonomi Bloom, yang kedua adalah 3 Wiggins, sedangkan yang ketiga adalah taksonomi Marzano. Oke? Ibu dan Bapak guru hebat, berikut adalah alternatif cara dalam merumuskan TP. Yang pertama yaitu merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Kemudian yang kedua adalah merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah merumuskan TP lintas elemen CP. Oke? Ibu dan Bapak guru hebat, berikut adalah contoh merumuskan TP. Merumuskan TP yang saya buat ini, saya mengikuti contoh yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, mata pelajaran yang saya ambil adalah matematika karena sesuai dengan bidang saya. Untuk fase D, jenjang SMP kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk caranya saya menggunakan alternatif yang kedua. Untuk langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut. Untuk elemennya, saya ambil mengenai bilangan. Nah, capaian pembelajaran untuk elemen bilangan adalah di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah, dan seterusnya. Nah, kata kuncinya di sini sebagai contoh adalah kata-kata yang berwarna merah. Oke? Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengelompokkan hasil identifikasi berdasarkan kata kunci tadi. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, untuk elemennya adalah bilangan. Nah, kalimat CP-nya yang pertama adalah peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat. Kompetensinya adalah membaca, menulis, dan membandingkan. Ruang lingkupnya adalah bilangan bulat. Kemudian kalimat CP yang kedua adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional. Untuk kompetensinya adalah membaca, menulis, dan membandingkan. Ruang lingkupnya adalah bilangan rasional dan irasional. Kemudian untuk kalimat CP yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan desimal. Kompetensinya adalah membaca, menulis, dan membandingkan. Untuk ruang lingkupnya adalah bilangan desimal. Selanjutnya untuk kalimat CP yang keempat adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat dan akar. Untuk kompetensinya adalah membaca, menulis, dan membandingkan. Sedangkan ruang lingkupnya adalah bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian yang kelima adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan dalam notasi ilmiah. Kompetensinya adalah membaca, menulis, dan membandingkan. Kemudian ruang lingkupnya adalah bilangan dalam notasi ilmiah. Oke?
Selanjutnya, Ibu dan Bapak guru hebat, kita sudah masuk ke langkah ketiga, yaitu merumuskan TP. Nah, berdasarkan langkah kedua, diperoleh TP sebagai berikut. Yang pertama, yaitu B1, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Kemudian B2 adalah membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional. Kemudian yang ketiga B3, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan desimal. Selanjutnya B4, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kemudian yang berikutnya yaitu B5, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan dalam notasi ilmiah. Oke. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya kita masuk bagaimana merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Prinsip menyusun ATP meliputi yang pertama adalah menggali kata kunci. Kemudian yang kedua adalah harus tuntas satu fase. Yang ketiga adalah dikembangkan secara kolaboratif. Kemudian yang keempat adalah sesuai karakteristik dan kompetensi. Kemudian untuk yang kelima tidak perlu lintas fase. Kemudian yang keenam harus logis. Selanjutnya untuk yang ketujuh sederhana dan langsung pada intinya. Kemudian yang kedelapan adalah dapat diberi nomor atau huruf. Selanjutnya yang kesembilan adalah tidak bercabang. Kemudian yang ke-10 adalah fokus pada pencapaian CP. Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak guru hebat, berikut adalah skema ATP. Silahkan perhatikan bagian berikut ini. Diawali dengan awal fase. Kemudian selanjutnya masuk ke TP1, dilanjutkan ke TP2. Kemudian dilanjutkan ke TP3, selanjutnya ke TP4, dilanjutkan TP5, bla 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 sampai yang terakhir adalah TP ke N dan dilanjutkan sampai akhir fase. Oke. Ibu dan Bapak guru hebat, sekarang kita masuk mengenai pilihan dalam menyusun ATP. Yang pertama, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, yaitu merancang sendiri berdasarkan CP. Next. Berikut adalah langkah-langkah menyusun ATP. 1. Berkolaborasi dengan guru dalam satu fase. Kemudian yang kedua adalah menyusun TP secara logis. Oke. Berikut adalah contoh menyusun ATP. Di sini saya menyusun ATP berdasarkan TP yang sudah dibuat tadi, yaitu pada mata pelajaran matematika fase D jenjang SMP kelas 7, 8, 9. Perhatikan tabel berikut. Untuk yang pertama, untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Untuk TP-nya adalah B1, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat. Materinya adalah bilangan bulat. Untuk asesmennya, yaitu jenisnya adalah tes tertulis. Untuk contohnya diperhatikan, isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih kecil atau lebih besar. Yang pertama, contohnya adalah 104 bla 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 72. Kemudian yang nomor 2,
min 8, bla 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 bla, min 1, dan seterusnya. Untuk metode dalam pembelajaran di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi. Untuk alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Nah, di sini P5-nya meliputi antara lain mandiri, bernalar kritis, gotong royong. Untuk jenjang kelasnya yaitu kelas 7. Kemudian untuk yang kedua, capaian pembelajarannya atau CP-nya adalah peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional. Untuk TP-nya yaitu B2, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional dan irasional. Untuk materinya adalah bilangan rasional dan irasional. Sedangkan untuk asesmennya yaitu tes tertulis. Untuk contohnya perhatikan, manakah dari bilangan berikut yang merupakan bilangan rasional atau irasional? A 2/5, B pi, C 0,1200 dan seterusnya. Untuk metodenya saya menggunakan ceramah, diskusi, presentasi. Alokasi waktu yang diperlukan adalah 2 jam pelajaran. Sedangkan P5-nya antara lain mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Untuk kelasnya yaitu kelas 7. Oke Bapak Guru hebat, selanjutnya kita masuk ke umpan balik. Untuk forum umpan balik terdapat pada link Google Form yang biasa saya taruh pada description box atau kolom komentar. Adapun isian umpan balik antara lain, yang pertama adalah apakah ATP dan TP sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Jelaskan alasannya. Kemudian untuk yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Oke, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru hebat, demikianlah paparan aksi nyata saya mengenai topik perencanaan pembelajaran SMP atau paket B yang berjudul merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya Joko Murianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai jumpa kapan-kapan.